Maka kalau tadi pembaca Quran mengambil dan mengutip satu ayat dalam surat Ar-Rum ayat 21, ini adalah filosofi tentang pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan semua manusia berpasang-pasangan. Itu artinya kalau Anda hari ini merasa jomblo, belum menikah, single atau bahkan janda mungkin, ingat, single itu prinsip, jomblo itu nasib. Kenapa? Karena pada dasarnya semua manusia berpasang-pasangan. Nggak ada manusia yang tidak punya pasangan. Maka jomblo-jomblo kayak mungkin kameramen, kamu jomblo santai saja mas. Semua manusia punya pasangan. Artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Nah, tujuan pernikahan itu apa? Hanya satu hal, litaskunu. Supaya apa? Supaya sakinah. Sakinah itu bahasa gampangnya apa? Tiara dan Adriana. Bahasa gampangnya sakinah itu adalah nyaman. Maka orang menikah, salah satu yang dituju adalah kenyamanan. Apa syarat untuk sakinah? Yang pertama, komunikasi. Komunikasi. Tiara, cewek itu kelemahannya di telinga. Adrianda, cowok itu kelemahannya di mata. Karena cowok kelemahannya di mata, maka seorang istri dituntut untuk bisa dandan, make up untuk memperbaiki penampilan di hadapan suami. Cewek kelemahannya di telinga, maka Adiandra dituntut untuk merangkai kata yang baik supaya kamu bisa menaklukkan dan membahagiakan istrimu. Perempuan kalau menangis yang ditutup apanya, Bu? Mulutnya. Laki-laki kalau menangis yang ditutup matanya. Kenapa laki-laki kalau menangis yang ditutup matanya? Karena laki-laki sadar dosa paling besar seorang laki-laki berangkat dari mata. Perempuan kalau menangis yang ditutup apa? Mulutnya. Karena perempuan sadar dosa paling besar dari seorang perempuan berangkat dari mulutnya. Yang saya curiga adalah kalau ada laki-laki nangis yang ditutup mulutnya. Lah, laki-laki penyakitnya di mata, Mas Adrianda. Maka kadang-kadang kalau kita udah nikah puluhan tahun, lihat cewek di luar, dia akan mengatakan wow. Begitu pulang lihat istrinya di rumah, weh, hati-hati. Maka jadikan mulutmu untuk menaklukkan telinga istrimu. Kamu ingat, perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk bagian kiri. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala supaya tidak menginjak-injak laki-laki. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Tetapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan itu suka disayangi dan dicintai. Bagaimana cara menyayanginya? Ingat, jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Betul ibu-ibu? Ya. Maka kalau Anda lihat, semua pecahan mata uang itu pasti ada gambar cewek menari, mas. Coba bapak ibu lihat, uang 100.000 itu agak ada gambar cewek menari. 50.000 ada gambar cewek menari. 20.000 ada gambar cewek menari. 10.000 ada gambar cewek menari. 5.000 bahkan sampai 2.000 ada gambar cewek menari. Satu-satunya pecahan mata uang yang tidak ada gambar ceweknya menari cuma satu, uang Rp1.000, pati murah bawa golok. Pertanyaannya adalah, kenapa semua gambar pecahan mata uang ada cewek menari? Karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy lah. Makanya Adrianda harus paham, hati cewek itu seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Maka suami yang baik adalah suami yang mendengarkan pendapat istrinya, dan istri yang baik adalah mendapatkan banyak pendapatan dari suaminya. Pengalaman, Pak. Apalagi musim pandemi seperti ini, Pak, para istri paling pinter cari uang. Musim pandemi menjadikan istri kreatif dan pinter cari uang. Artinya apa? Dimanapun suami nyimpan uang, istri pasti tahu. Maka komunikasi.
Saya punya cerita untuk kalian berdua. Bagaimana kemudian dua pasangan yang saling mencintai, tetapi karena tidak adanya komunikasi, yang terjadi kemudian adalah miskomunikasi. Ada seorang laki-laki dan perempuan sama-sama miskin menikah. Yang laki-laki menikah dengan modal 1 sepeda ontel, sementara sang perempuan menikah dengan suaminya, modalnya adalah 2 anting-anting atau 2 giwang. Satu ketika setelah pulang kerja, suami pulang dari tempat pekerjaannya dengan sepeda ontel yang rodanya 1 rusak, pecah ban. Sementara sang istri pulang dari tempat kerjanya, giwangnya tinggal 1. Sang suami menatap istrinya kasihan karena anting-anting dan giwangnya tinggal 1. Istri menatap suaminya juga kasihan. Kenapa? Karena sepeda ontelnya, roda dan bannya pecah 1. Dua-duanya pergi ke pasar masing-masing. Sang istri menjual 1 giwangnya untuk membelikan roda sepeda ontel suaminya, sementara sang suami ke pasar menjual sepedanya untuk membeli giwang bagi istrinya. Akhirnya begitu pulang apa yang terjadi? Subhanallah, laki-laki membawa giwang 1 dan perempuan membawa roda 1. Kenapa itu bisa terjadi? Karena berangkat dari komunikasi yang salah. Maka ingat, apa itu istri, wahai Tiara? Istri itu kepanjangannya adalah istana tempat ridho ilahi. Apa perempuan solehah ciri-cirinya? Yang pertama, inna dzarta ilaiha sarrotka, kalau dipandang menyenangkan. Maka kamu jangan bilang, saya udah nggak perlu dandan lagi, toh saya udah punya suami. Kamu salah. Walaupun kamu sudah punya suami, sudah sah, tetap harus dandan dan make up. Kenapa? Karena pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Ini ngeri sekali ini Pak ini. Makanya tetap dandan dong. Dan ingat, kita sering mendengar, Mas Adriandra, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di kebun sendiri. Pertanyaannya, kenapa rumput tetangga jauh lebih hijau? Karena disiram, Mas. Kenapa istrinya tetangga jauh lebih cantik? Karena dimodali. Maka kalau kamu pengen istrimu cantik, diragati, Mas. Ingat, kecantikan istrimu tidak dijamin BPJS. Ya. Makanya harus dandan, Mas. Kemudian yang kedua apa? Ciri wanita solehah itu, wa in amartaha atau adka. Perempuan yang solehah itu adalah ketika diperintah suami dia turut. Satu ketika Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, bagaimana memanage keluarganya? Kenapa? Karena istrinya Sayyidina Ali ini adalah anaknya Rasulullah. Namanya siapa? Siti Fatimah. Maka kemudian Rasulullah membagi kerja antara Fatimah dengan Sayyidina Ali. Urusan luar rumah ditanggungkan kepada Sayyidina Ali, sementara urusan di dalam rumah ditanggungan kepada Siti Fatimah. Itu artinya apa? Bukan berarti perempuan nggak boleh bekerja. Boleh. Bukan berarti perempuan nggak dapat penghasilan. Boleh dapat penghasilan. Tiara tetap harus kerja, anak. Ingat, suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Makanya kamu hari ini harus move on dengan semua masa lalu kamu. Kamu tahu nggak move on? Kenapa move on itu berat? Move on itu berat, nak. Kenapa? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Ya, makanya harus move on kamu ya. Ini banyak bapak yang belum move on nih. Gagal. Jadi move on itu pilihan. Gagal move on itu cobaan. Pura-pura move on pencitraan. Jadi kamu boleh. Tapi begitu Adriandra menikahi si Tiara, walaupun Tiara bekerja, kamu niat, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, jangan pernah menjadi tulang punggungku. Artinya apa? Jangan sampai kamu hidup dari penghasilan istrimu. Malu kamu sebagai laki-laki. Jadi kalau kemudian istri bekerja, nggak melupakan kewajiban dan kodratnya sebagai wanita. Kamu boleh mempunyai penghasilan lebih besar daripada suamimu, tapi jangan pernah lupakan kodratmu sebagai seorang wanita. Saya punya banyak sekian jamaah, sekian teman-teman artis yang penghasilan istrinya jauh lebih banyak daripada suaminya. Saya ingatkan kepada mereka, tidak boleh kamu sewenang-wenang kepada suamimu. Tetap taatlah sebagai seorang istri, karena ketaatanmu akan menuntunmu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi perempuan, Bu, sebenarnya mohon maaf, masuk surganya perempuan itu jauh lebih mudah daripada laki-laki. Jauh lebih mudah. Perempuan tuh kalau masuk surga gampang, untuk jagalah sholat 5 waktunya, jagalah puasanya, jagalah kelaminnya, maka kamu akan dipersilakan masuk surga dari pintu manapun yang kamu kehendaki. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, istri solehah itu ciri-cirinya adalah
ketika seorang suami bepergian, seorang istri wajib menjaga kehormatan diri dan harta benda yang ditinggalkan oleh suaminya. Jangan sekali-kali terima tamu tanpa seizin suamimu. Jangan sekali-kali kalau keluar rumah tanpa seizin suamimu. Izin dulu sama suamimu. Nah, suami, kalau istri tadi istana tempat ridho ilahi, suami itu apa? Mas Adrianda, suami itu adalah semua uang adalah milik istri. Wow. Kan ada istilah, Pak. Perempuan itu menangan, Pak, pokoknya itu. Jadi kalau uang istri ya uang istri, uang suami ya uang istri. Gitu. Suami itu apa? Suami itu kepanjangannya adalah surga untuk anak maupun istri. Itulah yang dimaksud ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah merupakan iman seorang perempuan. Yang lucu kemarin santri saya, Mbak Uci, namanya Wahyu. Setiap kali nembak cewek, ceweknya nolak. Terakhir nih mbak cewek, ceweknya nolak. Saya tanya, kenapa kamu ditembak wahyu kamu menolak? Saya nggak berani menerima wahyu, Ge. Kenapa? Nanti kalau saya terima dikira saya nabi. Wahyu. Qawwam itu artinya imam. Imam dalam dua hal. Imam dalam rumah tangga dan imam dalam sholat. Maka kalau kamu ingin mensurgakan anak dan istrimu, salah satu hal kecil yang kamu lakukan apa? Jadilah imam sholat untuk istrimu. Begitu kamu kasih mas kawin seperangkat alat sholat, dek, seperangkat alat sholat, yuk kita pakai. Aku sebagai imammu, kamu sebagai makmumku. Quran kita baca bareng-bareng sebagai pedoman kita. Nggak masalah, walaupun kamu hafalnya cuma kulhu sama inna, nggak ada urusan. Maghrib rokaat pertama kul, rokaat kedua inna. Isya rokaat pertama kul, rokaat kedua inna. Begitu subuh gelar sajadah, malaikatnya turun, udah pernah bro. Nggak masalah, kamu jadi imam. Itulah yang dimaksud dengan qawwam. Berikan contoh dan suri tauladan yang baik untuk istrimu. Ingat, terakhir, istri yang baik adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak mungkin pernah mengajak istrinya menderita. Pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, namun yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, tapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.